Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Santika, mahasiswa Universitas Pamulang, program studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, pemantapan kemampuan mengajar yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MH, dengan tema Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Berikut videonya, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung adanya pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, maka dari itu kita harus tetap di rumah dan belajar pun dari rumah. Kakak di sini ingin memberikan penjelasan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kakak berharap adik-adik semua bisa memahami dan bisa mempelajari tentang apa yang kakak bangun di sini. Baik, kalau begitu kita langsung saja yuk dengan materinya. Yang pertama itu di sini kakak akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa sih perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Apakah ada yang sudah tahu? Ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu ada tiga tahapan. Yang pertama ada hakikat dan perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan dapat dikatakan perlindungan kalau adanya perlindungan dari pemerintah untuk warganya. Yang kedua, kepastian hukum. Hukum ini udah pasti belum nih? Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi kita sebagai warga negara itu mempunyai hak-haknya untuk hukum ini. Yang keempat, ada sanksi bagi hukuman yang melanggarnya. Jadi setiap kali kita melanggar hukum itu ada sanksi-sanksinya. Pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Kenapa bisa dikatakan penting? Karena dengan adanya hukum kita bisa menegakkan supremasi hukum. Terus kita bisa tegakkan keadilan. Kita bisa mewujudkan perdamaian. Jadi hukum ini sangat penting. Itu ada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Apa sih peran-peran itu? Ada yang tahu nggak adik-adik semua? Ada 5 peran. Ada yang tahu? Yang pertama, ada peran kepolisian di Indonesia, Kapolri. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Ada peran hakim, peran advokat, dan peran pemberantasan korupsi. Apa sih peran polisi itu di dalam negara ini? Peran polisi itu merupakan lembaga yang berperan dalam memelihara dan ketertiban masyarakat. Kalau peran kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Yang ketiga, peran hakim. Peran hakim mewujudkan kekuasaan dan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI tahun 2009 tentang kehakiman yang merupakan penyempurnaan di Undang-Undang tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keempat, ada peran advokat dalam penegakan hukum. Di sini orang yang berprofesi memberi jasa
hukum dan di dalam maupun di luar pengadilan. Yang terakhir ada peran KPK, pemberantasan korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum, berbagai kasus pelanggaran hukum. Perbuatan pelanggaran hukum disebut dengan melawan hukum. Apa sih contoh-contoh perilaku yang melanggar hukum? Itu ada 4 contoh. Ada pelanggaran di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan di bangsa dan bernegara. Contohnya kalau di sekolah itu dengan mencontek atau dengan memakai seragam tidak pada aturan sekolah. Terus yang di dalam keluarga tidak mematuhi aturan yang telah dibuat oleh orang tua, tidak sholat tepat waktu. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir ada di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya tidak memiliki KTP dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Pernah nggak adik-adik melihat ada wasit sepak bola yang ragu-ragu untuk memberikan kartunya? Seseorang sudah melanggar peraturan yang ada di lapangan, tapi wasit tersebut ragu untuk memberikan apakah yang harus diberikan itu kartu merah atau kartu kuning. Nah, di situ adalah salah satu kalau sanksi yang akan diberikan ini masih tidak jelas dan pelanggaran apa yang akan dibuat. Jadi masih ragu-ragu antara kartu kuning dan kartu merah. Jadi sudah terbukti kalau penegakan hukum ini kurang ditegakkan, kurang dengan keadilannya, dan masih banyak partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Contoh-contohnya apa aja sih dari partisipasi ini di lingkungan keluarga? Sholat dengan tepat waktu, mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh orang tua, lalu dalam kehidupan di sekolah dengan memakai seragam sesuai dengan aturan-aturan yang telah sekolah tetapkan, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan-karyawan lainnya. Kalau dalam lingkungan bermasyarakat, mematuhi norma-norma yang berlaku, bergotong royong, lalu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki identitas yaitu KTP contohnya, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kenapa dikatakan negara hukum? Karena untuk melindungi dan menjamin keadilan untuk masyarakatnya. Karena di Indonesia ini begitu banyak dinamika pelanggaran hukumnya. Sekian penjabaran materi dari Kakak tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kakak berharap materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus patuh kepada hukum-hukum yang berlaku. Kita junjung tinggi hukum-hukum itu, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang baik, dan selalu berpartisipasi dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Kita berharap materi kali ini bisa sampai dan bisa dapat dipelajari
Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.